Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah itu sangat-sangat banyak. Misalnya ketika kita membesuk orang yang sakit, di samping kita mendapatkan pahala, karena memang diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk membesuk orang sakit, dan pahalanya cukup besar ya. Jadi kalau kita membesuk orang sakit, kita dapat pahala, dan juga kita bisa bisa mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa berpikir di otak kita bahwa alhamdulillah bukan saya yang sakit, tapi jangan diucapkan ya. Kalau diucapkan nanti yang sakit bisa tersinggung dan marah gitu. Jadi di hati, di otak itu kita bersyukur bahwa bukan kita yang sakit. Kalau kita yang sakit, tergeletak, makan tidak enak ya, misalnya harus diinfus dan lain sebagainya ya, itu sungguh keadaan yang tidak enak ya. Maka sekarang ini kita sedang sehat, kita bersyukur kepada Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya yaitu dengan apa? Dengan hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu namanya mensyukuri nikmat sehat gitu. Juga kita bersyukur dengan cara apa? Hadir ke majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat-nikmat sehat yang telah diberikan Allah kepada kita. Perhatikan yang pernah kita bahas sebelumnya ya, yaitu sahabat Nabi yang buta ya. Nah itu sahabat Nabi yang buta saja, kita sudah pernah menyampaikan, beliau itu selalu sholat berjamaah di masjid ya, di masjid, padahal rumahnya jauh, melewati kebun-kebun korma, melewati padang yang banyak ininya, banyak batunya, batu tajam lagi gitu ya. Dan banyak lagi bahaya-bahaya, belum lagi ada binatang-binatang buas barangkali gitu. Nah, begitupun beliau ini, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum ini selalu hadir ke masjid. Bahkan karena pernah jatuh waktu mau sholat subuh ke masjid, pernah jatuh licin gitu ya. Maka untuk subuh-subuh selanjutnya itu Abdullah bin Ummi Maktum itu dituntun oleh iblis. Kenapa begitu? Ada yang masih ingat? Ya, karena iblis itu takut Abdullah bin Ummi Maktum itu akan jatuh lagi. Sebab ketika jatuh yang pertama itu, Allah itu berkata kepada malaikat bahwa Abdullah bin Ummi Maktum gara-gara semangatnya untuk sholat ke masjid dan jatuh, itu diampuni separuh dari dosanya. Nah, iblis itu berpikir kalau jatuh sekali lagi berarti dosanya Abdullah bin Ummi Maktum itu akan habis. Maka oleh iblis Abdullah bin Ummi Maktum ini dituntun ke masjid agar tidak jatuh ya.
Lalu keutamaan Abdullah bin Umi Maktum yang kedua yang pernah kita sampaikan adalah apa? Abdullah bin Umi Maktum itu ke masjid itu karena apa? Selalu berjamaah di masjid karena beliau tidak mendapatkan apa? Keringanan atau rukhsah dari Nabi. Karena apa begitu? Karena Abdullah bin Umi Maktum itu mendengar suara azan dari rumahnya ya. Jadi itu merupakan pelajaran juga bagi kita bahwa apa? Kalau rumah kita itu bisa mendengar suara azan dari masjid, maka kita wajib untuk hadir ke masjid bagi yang laki-laki ya, bagi yang laki-laki. Bagaimana besok kalau di akhirat di padang mahsyar gitu, ketika kita dihisab ditanya, kenapa kamu kok tidak sholat ke masjid? Lalu didatangkan, dijajarkan kita itu dengan apa? Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Kita akan malu ya. Kita akan tidak punya alasan untuk apa? Untuk mengelak. Maka mari kita berusaha untuk istiqomah hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Terus bahkan apa? Abdullah bin Umi Maktum ini kelak menjadi apa? Salah satu muadzin di Masjid Nabawi. Salah satu ya. Yang lain kan muadzinnya adalah Bilal ya. Bilal. Yang kedua, muadzin keduanya adalah Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta. Lalu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan Abdullah bin Umi Maktum yang lain itu ini dibela oleh Allah ya. Abdullah bin Umi Maktum ini dibela oleh Allah. Suatu hari Nabi Muhammad SAW itu duduk bercengkrama, berdiskusi atau berdakwah, mengajak beberapa tokoh Quraisy ya, beberapa tokoh kafir Quraisy untuk diajak masuk Islam. Tokoh-tokoh yang hadir saat itu adalah Utbah bin Rabi'ah, juga Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini lebih kita kenal dengan Abu Jahal ya. Kalau Amr bin Hisham itu agak asing bagi kita. Tapi begitu kita sebut Abu Jahal, kita langsung pasti kenal ya. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Umayyah bin Khalaf, juga Walid bin Mughirah. Yang terakhir ada yang tahu? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu ayahnya Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu kelak menjadi apa? Menjadi panglima perang Islam yang tidak pernah kalah. Ayahnya tokoh Quraisy, kafir Quraisy. Ayahnya tokoh kafir Quraisy. Ketika Nabi mengajak orang tokoh-tokoh tadi itu untuk masuk Islam, diajak masuk Islam, tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini karena buta tidak tahu kalau ada pertemuan seperti itu. Yang dia tahu di situ ada Nabi gitu ya. Maka apa? Abdullah bin Umi Maktum langsung aja merangsek duduk di depan Nabi gitu. Dan Abdullah bin Umi Maktum ini menanyakan sesuatu. Atas kejadian ini nampaknya Rasulullah Muhammad SAW itu kurang suka ya atas tindakan Abdullah bin Umi Maktum ini. Maka Nabi bermuka masam saat itu, tidak menghiraukan pertanyaan dari Abdullah bin Umi Maktum. Maka atas kejadian inilah Allah langsung menegur Nabi ya. Luar biasa ya, seorang buta dibela oleh Allah. Seorang buta dibela oleh Allah. Langsung seketika itu juga Nabi ditegur oleh Allah. Turunlah ayat Abasa, Quran surat Abasa, surat ke-80 yang saya baca di pembuka tadi. Saya tadi membacanya ayat ke-1 sampai ayat ke-10. Sekarang saya baca artinya ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ya, Nabi kan bermuka masam tadi terhadap Abdullah bin Umi Maktum karena bertanya, karena menyela pembicaraan beliau dengan tokoh kafir Quraisy. Karena seorang buta datang kepadanya. Ayat yang ketiga, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dosa. Nah ini menurut Allah, orang yang hadir bertanya untuk menanyakan ilmu agama berarti sama saja dengan orang ngaji
itu bisa membersihkan dosa, membersihkan diri dari dosa. Jadi hadirnya kita ini ke masjid, ke majelis ini, ya berarti akan menghapus dosa kita, akan menghapus dosa-dosa kita. Lalu ayat yang keempat, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Jadi orang ngaji itu pasti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Jadi mari kita berusaha untuk istiqomah hadir ke masjid ya. Orang yang ngaji itu dibela oleh Allah, ini buktinya ini. Quran surat ke-80 ayat 1 sampai 10. Lalu yang kelima, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Jadi Nabi tadi melayani apa? Melayani orang-orang kafir Quraisy tadi, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham atau Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah. Maka Nabi melayani itu, memberikan penjelasan-penjelasan, itu ditegur langsung oleh Allah, ditegur. Padahal menurut Allah di ayat yang ke-6, tidak ada celaan atasmu kalau mereka tidak membersihkan diri, kalau mereka tidak beriman. Jadi kita itu tidak dicela atas atas ketidakberimanannya orang kafir gitu. Yang kita wajib itu adalah menyampaikan saja, kita sampaikan, kita ajak. Kalau mereka tidak mau, ya kita tidak akan mendapatkan dosa, tidak berdosa. Lalu yang ketujuh, adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran, yaitu Abdullah bin Umi Maktum tadi, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Maka kamu mengabaikannya. Ditegur 2 kali, negurnya itu 2 kali diri ini. Sekali-kali jangan begitu, kata. Nah Allah memberikan ultimatum kepada Nabi. Sekali-sekali jangan melakukan seperti itu lagi, katanya Allah. Sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan. Suatu peringatan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sejak ini, peristiwa ini, Rasulullah itu setelah selesai ini, peristiwa itu Rasulullah langsung mendatangi Abdullah bin Maktum, meminta maaf dan memeluknya gitu. Meminta maaf dan memeluknya. Luar biasa Nabi ya, spontan gitu. Langsung menyadari kesalahannya dan langsung minta maaf dan melakukan hal terbaik, yaitu memeluk Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Rasulullah SAW sangat menghormati. Selanjutnya itu hari-hari berikutnya sangat menghormati Abdullah bin Umi Maktum dan menanyakan kabarnya, menanyakan segala sesuatu. Barangkali ada suatu kebutuhan dari Abdullah bin Umi Maktum ini. Dan kalau Nabi itu berada di suatu majelis, lalu Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi suka bercanda. Selamat datang wahai orang yang membuat Tuhanku menegurku karenanya. Jadi Nabi itu bercanda seperti itu, yaitu apa? Selamat datang wahai orang yang membuat Tuhanku menegurku gitu. Jadi itu hikmah yang bisa diambil sangat banyak ya. Salah satunya Nabi tidak malu-malu. Walaupun Nabi itu ditegur Allah, ditegur lewat ayat, tapi Nabi sampaikan kepada kepada umatnya, kepada sahabatnya, bahwa aku loh ditegur oleh Allah, tidak gengsi ya toh. Kalau kita misalnya baca Al-Quran dan salah, ada yang membetulkan, bisa jadi kita tuh gengsi karena ditegur ya, karena ditegur atau dinasehati atas kesalahan kita. Tapi Nabi tidak tersinggung, ditegur, beliau segera menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada siapa beliau bersalah. Lalu keutamaan yang kedua atau hikmah yang kedua yang bisa diambil dari kisah tadi itu, dari turunnya Quran surat ke-80 ayat 1 dan seterusnya, bahwa Allah memberitahu kita di ayat itu, menuntut ilmu atau hadir ke majelis ilmu seperti kita sekarang ini, itu lebih utama, lebih penting dibandingkan mengislamkan beberapa tokoh.
lebih penting ngaji dibandingkan apa? Mengislamkan beberapa tokoh. Itu Allah yang memberitahu kita di Quran surat 80 ayat 1 sampai 10 tadi, salah satu diantaranya. Bisa dibaca ulang-ulang, bisa dibaca ulang nanti ya. Itu artinya apa? Seperti Allah beritahu kita bahwa ngaji itu lebih besar pahalanya dibandingkan apa? Mengislamkan beberapa tokoh. Bukan satu tokoh, beberapa tokoh. Bukan rakyat biasa tapi tokoh. Dan kenapa begitu? Karena di ngaji itu seperti yang disampaikan Allah tadi, kita itu akan dapat ampunan Allah dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa beribadah dengan benar karena kita punya ilmunya dari hasil ngaji, dan kita bisa memberi nasihat kepada orang lain, bisa mencegah kemungkaran dan lain sebagainya ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, beberapa keutamaan yang lain dari Abdullah bin Umi Maktum ini. Abdullah bin Umi Maktum ini menjadi orang kepercayaan Nabi ya. Dalam hal apa? Kalau Nabi pergi berperang atau pergi kemana gitu ya, keluar kota, meninggalkan kota Madinah untuk beberapa hari atau beberapa pekan atau beberapa bulan gitu, maka Nabi menunjuk Abdullah bin Umi Maktum sebagai pemimpin di kota Madinah, menggantikan Nabi. Luar biasa itu. Luar biasa, menggantikan Nabi menjadi pemimpin. Kalau sekarang itu menjadi wali kota atau menjadi gubernur atau menjadi khalifah, presiden gitu ya. Orang buta ditunjuk Nabi, dipercaya Nabi untuk menjadi pemimpin seperti itu, menggantikan Nabi. Padahal di situ ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman dan lain sebagainya. Tapi Nabi mempercayai kepada Abdullah bin Umi Maktum. Berarti kualitasnya Abdullah bin Umi Maktum ini luar biasa ya. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Apakah kita pernah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi camat misalnya, walaupun hanya sebentar, menggantikan camat yang ada? Belum pernah. Jangankan bupati atau wali kota ya, belum pernah. Tapi Nabi mempercayakannya kepada Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta. Dan setidaknya ada 13 kali ya, hal itu dilakukan Nabi, 13 kali. Tidak main-main ya, 13 kali. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Abdullah bin Umi Maktum ini sebagai orang buta? Apakah beliau itu pernah ikut berperang di jalan Allah? Ketika perang Badar itu selesai, Allah menurunkan ayat yang berkaitan dengan apa? Keutamaan berperang, berjihad di jalan Allah, mengangkat derajat orang-orang yang ikut berjihad. Di Quran surat An-Nisa ayat 95. Cukup panjang ayatnya, saya baca langsung artinya ya. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Jadi berjihad itu dengan harta dan jiwa ya. Harta dulu yang disebut, baru jiwa ya. Quran surat ke An-Nisa ayat 95, bisa dilihat nanti ya. Surat An-Nisa ayat 95. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk atau yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, tidak buta, tidak pincang gitu ya, tapi tidak ikut berperang ya, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk 1 derajat. Jadi orang yang ikut berjihad itu lebih banyak pahalanya dibandingkan yang mendoakan saja barangkali di rumah. Karena ada apa? Ada uzur tadi, ada uzur. Lalu kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga. Orang yang meninggal di medan perang itu masuk surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Pahalanya sangat besar. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini? Tidak ada jihad, maksudnya tidak ada perang untuk membela agamanya Allah, tapi jihad tetap ada ya.
Karena apa? Jihad itu adalah bersungguh-sungguh membela agamanya Allah. Kita hadir ke majelis ilmu seperti ke sekarang ini berarti hitungannya adalah jihad. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tidak harus berperang, tidak harus berperang. Bagaimana kita bisa berperang? Oh, enggak ada perang, gitu. Enggak ada perang. Jadi kita hadir ke majelis ini, ke majelis ilmu. Lalu misalnya kita hadir ke masjid untuk sholat berjamaah terus menerus, apapun keadaannya, apapun rintangannya, itu berarti berjihad, ya, bersungguh-sungguh mengajak orang untuk sholat berjamaah, mengajak orang untuk hadir ke majelis ilmu dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Mendengar ayat itu, Abdullah bin Ummi Maktum ini sangat sedih dan berat untuk melewatkan keutamaan jihad ini. Padahal beliau itu mendapatkan apa? Mendapatkan uzur, mendapatkan keringanan untuk tidak ikut berperang, tidak berdosa bagi beliau. Tidak berdosa. Kenapa? Karena beliau buta. Yang boleh tidak ikut perang itu orang yang buta, orang yang pincang dan seterusnya. Lalu beliau pun tetap ingin apa? Ingin ikut berperang, ingin punya keinginan besar untuk berperang. Itu ditandai dengan apa? Di waktu-waktu senggang beliau itu, beliau sering apa? Berlatih perang-perangan dengan pemuda-pemuda Islam. Untuk apa? Barangkali nanti ada kesempatan untuk ikut berperang sehingga beliaunya bisa ikut berperang dengan sebaik-baiknya. Dan memang kesempatan itu ada, ya. Beliau diizinkan untuk ikut berperang di perang Qadisiyah oleh Khalifah saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Karena keinginan yang keras, maka Umar bin Khattab mengizinkan beliau untuk ikut perang. Dan qadarullah, Abdullah bin Ummi Maktum gugur di medan perang Qadisiyah. Beliau gugur sebagai syahid. Beliau mati syahid walaupun buta, ya, walaupun buta. Sungguh kita ini harus malu. Kita ini, badan kita ini lengkap, kita bisa berjalan dengan baik, kita punya tangan lengkap, mata kita bisa melihat dan lain sebagainya. Tidak ada cacat sedikit pun pada diri kita. Kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat itu, maka besok kalau dijajarkan dengan Abdullah bin Ummi Maktum, kita pasti malu. Kita pasti malu sekali. Kita pasti malu dan merasa rugi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu sebagian kecil ringkasan dari apa? Kisah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta yang dituntun oleh iblis ke masjid. Yang kedua apa? Yang dibela oleh Allah karena Nabi tidak menghiraukannya, yang menjadi muadzinnya Nabi, yang menjadi orang kepercayaan Nabi, yaitu ditunjuk sebagai pemimpin kota Madinah di saat Nabi bepergian. Lalu walaupun buta, beliau itu ternyata apa? Pernah ikut berperang dan gugur di medan perang. Mari kita berusaha untuk meniru semangat dari beliau ini, semangat untuk beribadah, semangat untuk apa? Mensyiarkan agamanya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.